Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Nur Hadi Papua. Pada sesi ketiga kemarin kita sudah bahas tentang contoh, yaitu SOP atau mekanisme pengumpulan data kinerja, yaitu hasil pengukuran kinerja internal, seperti apa alurnya. Kita sudah bahas, namun ada pertanyaan lagi contoh bukti fisik ya, yang bisa dilakukan oleh OPD dalam pengukuran data kinerja itu. Yang terutama 2C ini yang paling banyak ditanya, ini saya utamakan, yaitu pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward punishment, penyesuaian strategi, dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Ini bobotnya lumayan, 15 di Permenpan yang baru ya, untuk evaluasi. Baik, yang ditanyakan itu contoh pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja itu seperti apa barangnya. Kemudian pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kinerja. Dan pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Untuk 3 hal ini sekaligus saya mau bahas pada saat ini. Contoh bahwa hasil pengukuran kinerja itu bahwa dia telah mempengaruhi penyesuaian strategi, ya, disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan. Berarti strategi ke depannya di triwulan berikutnya itu harus disesuaikan strategi dalam mencapainya agar akhir tahun target tahunan itu bisa tercapai. Nah, itu seperti apa? Kemudian pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kerja. Tentu saja kalau pada triwulan sebelumnya itu tidak tercapai, strategi disesuaikan untuk bagaimana kiat-kiat untuk triwulan berikutnya agar tercapai kinerjanya. Tentu kebijakan harus ada rekomendasi ya, bagaimana bisa dicapainya. Tentu saja ditindaklanjuti di triwulan berikutnya. Dan pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran. Nah, kalau misalnya nggak tercapai target di triwulan tersebut, tentu saja anggaran kan berkurang, nanti akan dialihkan ke target berikutnya yang pasti akan bertambah karena ada PR yang tidak tercapai di triwulan tersebut. Anggaran berkurang dilimpahkan ke di mana kinerja itu akan disesuaikan. Contohnya seperti ini. Baik, kemarin kan kita sudah tentukan target ya. Target ini dari PK itu ada sasaran, ada indikator kinerja dan juga targetnya ya. Itu semua PK seperti ini, kepala bidang, kepala seksi dan sebagainya pasti ada sasaran. Sasarannya misalnya kemarin contoh terbangunnya ruas jalan baru. Indikator kinerjanya panjang jalan kilometer, targetnya 5 km. Dan di awal tahun di bulan Februari ini sudah ditetapkan setelah mendapatkan perjanjian kinerja, masing-masing menetapkan target triwulan sudah ditetapkan berdasarkan analisis risiko. Ya. Baik, sekarang yang kita bahas ini perencanaan kinerja. Sekarang yang pengukuran kinerja. Nah ini pengukuran kinerja. Kembali kepada tadi, kita biar konsisten yaitu tetap Bina Marga contoh saja ini. Bina Marga dari Dinas PUPR ya. Tadi apa sasaran terbangunnya ruas jalan baru, indikator kinerjanya kita bisa ukur yaitu panjang jalan yang dicapai jumlahnya 5 km di akhir tahun. Kemudian triwulan 1 kan masih 0. 0 pada rapat pertama tetap Kepala Bidang Bina Marga diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas, yaitu bahwa dari peta risiko 0, maka target triwulan 2 sampai 4 harus dipastikan tercapai target tahunannya gitu ya. Ini rekomendasi waktu rapat, walaupun dia masih 00 tetap maksudnya diwanti-wanti ini agar betul-betul perhatikan pengendaliannya triwulan 2 sampai 4 apa yang ditargetkan. Nah, ini buktinya setiap rapat ya undangan rapat, permohonan laporan capaian kerja dan sebagainya. Target realisasi, hambatan jika ada, dan sebagainya. Baik, sekarang masuk triwulan 2 yang tadi. Dia tadi kan di perencanaan tadi targetnya 2, di perencanaan tadi. Target awal tahun, ini 2, triwulan 2. Oke,
ternyata di akhir triwulan 2, sekitar bulan Juni, itu hasilnya hanya 1,75. Nah, berarti nggak tercapai, toh. Keterangan tidak tercapai. Hambatannya apa hambatannya? Hambatannya terjadi banjir di lokasi pembukaan jalan misalnya. Itu hambatannya ditulis. Maka direkomendasikan oleh Kepala Dinas, karena tidak tercapai 0,25, perencanaan target triwulan 2 harus direvisi. Target triwulan 3 yang harusnya kemarin di perencanaan hanya 2, mana tadi? Hanya 2 triwulan 3, maka harus tambah PR di triwulan 2 ini, yaitu menjadi 2,25. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud bahwa pengukuran kinerja itu mempengaruhi penyesuaian strategi dan anggaran. Karena ini nggak tercapai, pasti anggarannya kan yang digunakan berkurang. Strateginya apa ke depannya triwulan berikutnya? Nah, itu harus ditambahkan dari kekurangan ini agar akhir tahun itu tetap tercapai apa yang ditargetkan. Itu oke, seperti itu. Nah, jadi target tidak tercapai kan biaya operasional berkurang. Jadi biaya nanti dilimpahkan ke ini triwulan 3 sebagai imbas ini. Nah, inilah berkelanjutan. Perlu revisi perencanaan. Nah, ini yang dimaksud bahwa dalam tahun berjalan itu juga ada revisi perencanaan. Apa yang direncanakan? Perubahan strategi. Nah, strategi perubahan target yang tadinya 2 dapat PR 0,25 jadi 2,25. Terus anggaran pasti bertambah. Nah, karena diperoleh dari kinerja sebelumnya yang tidak tercapai target, seperti itu. Nah, jadi tambah target, ini strateginya. Tambah tenaga kerja, tambah jam kerja agar 2,25 km bisa bisa dilaksanakan. Baik. Seperti itu. Kemudian akhir triwulan 3 ternyata tidak ada masalah, hambatan nggak ada, rekomendasi kualitas diperbaiki lagi. Dan akhir triwulan 4 sesuai dengan dokumen perencanaan, 1 berhasil 1. Akhirnya 5 pada akhir tahun itu ada hasilnya ada 5 sesuai dengan yang direncanakan target awal tahun 5 km. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimaksud dengan mempengaruhi penyesuaian strategi dan penyesuaian anggaran seperti ini dari hasil kinerja yang berjalan. Jadi harus sustainable evaluasi itu, jadi harus berkelanjutan. Jadi kalau tidak tercapai di triwulan ini ya harus bagaimana upayanya di triwulan berikutnya bisa tercapai, harus direvisi perencanaannya tadi, perencanaan di bidang tersebut. Nah, semua kepala bidang sesuai dengan perjanjian kerjanya masing-masing, kepala seksi sesuai mandat apa yang diemban di perjanjian kerja itu harus membuat seperti ini, di lembar seperti ini. Maka dikumpulkan kepada yaitu bagian program untuk diadakan setiap triwulan itu, akhir triwulan capaian targetnya dilaporkan hambatan dan kemudian akan dapat rekomendasi untuk tindak lanjut di triwulan berikutnya. Begitu Bapak Ibu kurang lebih terkait yaitu pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi dan mencapai kinerja. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan tadi perencanaan tadi dalam mencapai kinerja. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Jadi semua rekomendasi-rekomendasi target capaian setiap seksi, setiap bidang pada masing-masing triwulan di mana rapat itu dilakukan dan rapatnya tiap membahas capaian target triwulan. Itu kepala subak program itu merangkum semua ini capaian target dari target dan capaiannya, kemudian kalau ada hambatan dan rekomendasi juga dirangkum menjadi notulen rapatnya. Demikian kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat tentang bukti fisik tadi yang kita sudah banyak pertanyaan, yaitu penyesuaian strategi dalam mencapai pekerjaan kinerja, mempengaruhi penyesuaian kebijakan mencapai kinerja, dan mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
dalam bentuknya seperti ini kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.